Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. Let's honor the Lord with our wealth and bring our first fruit offering of the new year this Sunday. We believe His promises never fail. 2024 Easter Camp will be held at Allenby Camp from Friday 29th of March to Monday 1st of April 2024. Costs will be $200 for adults and $145 for children above 3 years old. Fees will cover accommodation, meals, and activities. Looking forward to having you all. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.
Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Ada sukacita hari ini? Ada sukacita hari ini? Amin. Oke, sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, Bapa. Kau membawa kami Tuhan Yesus dari rumah kami masing-masing, Bapa, ke tempat ini Tuhan. Semua bukan karena kebaikan kami, bukan karena gagah kami Tuhan, namun karena kasih-Mu Tuhan Yesus yang menyertai langkah kami, Bapa. Tuhan, tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan Engkau Bapa melalui pujian-pujian kami Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan Tuhan, biarlah menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat pujian kita saudara-saudara.
hanya jemaat-jemaat saja. Katakan mengiringmu. Saudara boleh bergoyangnya, angkat jempolnya ke atas. Ya. Diberkatilah, diberkati.
Amin. Oke, mari kita mengangkat pujian kita lagi. Saya minta jempolnya boleh naik ke atas semuanya saudara-saudara. Iya. Iya. Jempolnya boleh di atas kepala semuanya. Katakan Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari mana? Asik. Lagu ikan namamu, sama-sama kita katakan dengan ku puji. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Semua katakan dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Sekali lagi katakan dengan gendang, oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ya semuanya jempolnya boleh di atas saudara-saudara. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang mau Tuhan, apapun yang mau Tuhan lakukan. Katakan, asalkan apa? Semua ku relakan, namanya dimuliakan. Semua katakan suka-sukamu saja Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Katakan suka-sukamu Tuhan. Lagi katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Oke, silakan semuanya Bang kembali untuk duduk. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan dulu diri kita di hadapan Tuhan Yesus, meminta pertolongan Tuhan untuk menolong kita dapat memahami isi dari firman-Nya. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah Tuhan Yesus
Tuhan Yesus, suka-sukamu Bapa di dalam hidup kami Bapa. Kami milikmu Tuhan. Kami tidak ada hak Tuhan Yesus akan hidup kami Bapa. Engkau yang memiliki hak akan hidup kami Tuhan. Tuhan, tiba saatnya Tuhan Yesus kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, selidikilah hati kami Tuhan Yesus. Tuntun kami Bapa untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Kami datang bukan hanya sebagai pendengar, tetapi Tuhan Yesus, kami mau pulang dari sini Tuhan, menjadi pelaku di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengangkat pujian kita. Seperti saya haus rindu aliran sungaimu,
Haleluya, shalom, shalom. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudaraku semua? Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara berbahagia, paling berbahagia, karena ada Tuhan Yesus di pihak saudara dan saya. Amin. Kita berdoa terlebih dahulu untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah dan berkuasa. Haleluya, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat hari yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan yang selalu mengandalkan Engkau. Karena kami memang butuh Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah hidup kami. Kami percaya firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan setiap kami. Dan kami juga percaya iman-Mu yang memberikan kemenangan bagi kami. Iman kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang kami puji, kami sembah. Dan kami mau mendengar firman-Mu saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami siap mendengarnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kembali lagi saya menyapa Bapak, Ibu, Saudaraku semua. Shalom. Haleluya. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara berbahagia dan bersuka cita karena tangan Tuhan yang sungguh luar biasa menopang saudara dan saya dimanapun saudara, apapun keadaan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 7, ya. Yang terambil dari Lukas 7 dari ayat yang kedua sampai ke-10, ya. Saya ulangi lagi dari Lukas 7 ayat 2 sampai yang ke-10. Dengan perikopnya, Yesus menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum. Saya akan bacakan buat kita semua, ya, dari ayat 2. Firman Tuhan berkata, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka minta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali di rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang luar biasa buat kita. Ini bicara bagaimana tentang memiliki ketetapan hati. Jadi tema kita saat ini adalah memiliki ketetapan hati. Jika kita baca tadi, kita lihat dari ayat 2. Di sini diceritakan seorang perwira. Ya, seorang perwira. Yang jelas kalau perwira punya pangkat yang luar biasa lah ya. Nah, dia mempunyai hamba. Dikatakan di sini
Di situ ada seorang perwira yang punya seorang hamba yang sangat dihargainya. Nih, lihat. Seorang perwira mempunyai hamba yang sangat dihargainya. Sebenarnya ini kontroversi. Biasanya loh. Biasanya hamba itu kurang diperhatikan dan kurang dihargainya. Tapi ini firman Tuhan berkata, seorang perwira yang menghargai bawahannya atau hambanya. Nih, ini bicara tentang hati. Ya, hati nurani. Jika saudara bisa melakukan seperti ini, wow, ini di mana-mana nama Tuhan akan dipermuliakan. Ketika kita menghargai bawahan kita, menghargai yang di bawah kita, menghargai pembantu kita, atau yang lebih istilahnya lebih pintar kita, ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Hambanya sedang sakit. Dia peduli. Wow. Mari kita belajar pertama satu hal ini. Mari Bapak Ibu menghargai orang. Menghargai di bawah kita. Mungkin lebih miskin, mungkin kita lebih pintar, mungkin kita lebih jago. Mari kita hargai yang di bawah kita. Ketika kita melakukan hal itu, ini membawa terang Kristus. Itu yang pertama, ya. Menghargai bawahan, menghargai pembantu. Yang kedua, di ayat 3, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Lihat. Pertama tadi dia menghargai bawahannya. Yang kedua, dia punya iman untuk kesembuhan hambanya. Dia, perwira ini tidak mau menyuruh yang murahan. Atau dokter aja, dokter si anu aja. Dia enggak. Ketika dia tahu tentang Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan penyembuh, dia mau Tuhan yang menyembuhkan hambanya. Dia memberikan yang spesial kepada hambanya. Wow. Ini yang berbeda. Ini bicara ya, hati yang bicara. Ya, iman yang bekerja. Ketika dia mendengar tentang Yesus, wow, dia percaya. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Bagi Tuhan tidak mustahil. Dan itu yang diberikan kepada hambanya. Yang kedua, memberikan yang terbaik kepada orang lain. Memberikan yang terbaik kepada bawahan. Kalau di gereja, memberikan yang terbaik kepada jemaat. Jangan asal-asalan menyapa jemaat, menyapa bawahan, menyapa karyawan. Jangan dicuekin saja. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini pelajaran yang luar biasa yang diberikan oleh seorang perwira. Ya, punya kerendahan hati. Ya, dikatakan di sini dia sangat menghargai. Ya, dia punya rasa peduli. Hambanya udah mau mati. Dia tahu bagaimana keadaannya, sudah hampir mati. Dia tahu tentang Tuhan. Dia akan mengirimkan Yesus, mengundang Yesus untuk memberikan, untuk menolong kesembuhan buat hamba. Haleluya. Yesus kita luar biasa.
Dan perwira ini pun luar biasa karena memiliki hati, memiliki iman yang luar biasa karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, selanjutnya perwira itu percaya kepada Tuhan. Padahal perwira itu bukan orang Israel. Dia percaya sekali bahwa Yesus mampu memberikan kesembuhan kepada hambanya tersebut. Ini yang luar biasa. Padahal murid-muridnya kurang percaya. Coba kita bandingkan. Perwira ini bukan orang Israel. Thomas adalah orang Israel dan murid Tuhan Yesus. Kita bandingkan ya. Mari kita bandingkan. Perwira hanya mendengarkan tentang Tuhan Yesus, dia percaya. Dia percaya sekali bahwa Tuhan itu penuh kuasa dan mampu memberikan kesembuhan. Tapi kita lihat Thomas bersama-sama dengan Tuhan, ya, melihat mujizat yang Tuhan buat. Tapi ketika Yesus disalibkan mati dan bangkit, dia nggak percaya. Apa kata Thomas? Aku lihat dulu tangan yang berlubang paku. Aku lihat dulu kakinya yang berlubang itu dan yang ditusuk. Dan aku raba, baru aku percaya. Ini yang kontroversi, ini yang menjadi pelajaran buat kita. Ini yang kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku semua. Percaya walaupun tidak dilihat, itu iman. Lihat, seorang perwira belum pernah ketemu Tuhan Yesus, tapi dia ambil sikap percaya dan punya ketetapan hati untuk percaya. Dia ambil sikap, aku sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan buat bawahanku atau hambaku yang hampir mati itu. Luar biasa ya. Kita ya beribadah tiap hari, pujian penyembahan, berdoa siang malam. Tapi ketika ada cobaan, ada tantangan, ada masalah dalam hidup kita, kita lari, kita jauh daripada Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Kita cari dokter, mana yang terkenal? Oh ya, kita ke Singapura. Enggak salah, Bapak Ibu, enggak salah. Enggak salah langsung ke Singapura, padahal enggak salah. Tapi yang terbaik adalah lihat seperti perwira lakukan. Ketika dia dengar Tuhan, dia dengar Yesus, dia ambil sikap. Tolong panggilkan dia. Ayo ajak dia, bawa ke rumah aku. Lihat, perwira ini sangat menghargai Tuhan. Perwira katakan saja Tuhan sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Wow. Saudara heran? Yesus saja heran. Yesus saja heran, dia bilang, iman seperti ini nggak ada kudapati di bangsa Israel. Wow. Yesus aja heran melihat iman, ketetapan hati dari seorang perwira. Iman seperti ini tidak kudapati di bangsa Israel. Dia memuji perwira ini. Luar biasa. Bapak, Ibu, Saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan, mari belajar. Mari belajar. Menghargai. Yang kedua, punya rasa peduli. Yang ketiga, percayakan seluruh hidupmu persoalan kepada Tuhan. Jangan lari ketika ada masalah, tapi datang kepada Tuhan. Dia mampu dan mau dan sanggup menyelesaikan segala persoalan. Baik dalam pekerjaan, baik dalam perayaan, apapun, dan dimanapun. Tuhan pasti mampu dan menyelesaikan segala apapun menjadi persoalan dalam hidup. Mungkin dalam pelayanan,
dalam pekerjaan, apapun situasimu, datang kepada Tuhan, bukan datang kepada manusia. Karena manusia tidak mampu menyelesaikan persoalan, tapi hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan persoalan dalam hidup. Haleluya. Amin. Tutup Alkitab saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memiliki ketetapan hati, untuk tetap percaya kepada Tuhan, sehingga kami bisa menghargai orang lain dan punya rasa peduli, dan juga kami menghargai Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami semua, ajar kami anak-anak-Mu, semuanya mendengarkan firman Tuhan ini. Kami percaya, biarlah firman-Mu itu berakar, bertumbuh dalam setiap hati kami, sehingga kami menjadi terang, menjadi contoh di mana kami ada ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Bapa yang luar biasa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang luar biasa. Kami akan berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, secara khusus ya Bapa, untuk GBI Ensemble, kami serahkan dalam tangan. Gembala kami Tuhan, Pastor Evan Sitopo, kami percaya Engkau yang telah mengurapi anak-Mu ini dengan sempurna Tuhan, dengan firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya pertolongan-Mu, kuasa-Mu sempurna buat hamba-Mu Tuhan. Gembala senior kami Pastor Evan Sitopo bersama Ibu Ruth dan ketiga anak mereka. Engkau yang memberkati seluruh kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga terus menjadi terang dan menjadi berkat dalam pengembalaan, bahkan dalam Tuhan pekabaran Injil. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang terlibat dalam pengembalaan di seluruh GBMC di Australia dan Indonesia. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai, memelihara, memberkati setiap mereka, pelayanan mereka, bahkan pengembalaan mereka ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermudahkan, sehingga mereka juga punya kuasa, punya ketetapan hati di dalam pelayanan dan pengembalaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kami semua yang mendengarkan firman. Biarlah Tuhan, jemaat Tuhan bertumbuh Tuhan, semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Bapak Ibu saudaraku semua, mari kita angkat kedua tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus penghibur yang menyertai saudara dan saya dimanapun saudara berada, sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput kita. Amin. Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us, and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. Let's honor the Lord with our wealth and bring our first fruit offering of the new year this Sunday. We believe His promises never fail. 2024 Easter Camp will be held at Allenby Camp from Friday 29th of March to Monday 1st of April 2024. Costs will be $200 for adults and $145 for children above 3 years old. Fees will cover accommodation, meals, and activities. Looking forward to having you all. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.